Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Crescentia Mila Juliana, saya dari kelas PK 4, semester 4 dengan NIM 23101111. Di sini saya akan kembali menjelaskan resume pertemuan ke-15 dengan tema Gereja Katolik Masa Kini, Harapan dan Tantangan. Gereja Katolik sebagai umat Allah yang berhimpun dalam persekutuan iman, terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang berubah cepat. Zaman sekarang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, krisis moral, serta perubahan budaya. Dalam situasi ini, gereja dipanggil untuk tetap setia pada misinya, mewartakan Injil, memperkuat persekutuan, dan melayani dunia. Nah, yang pertama yaitu tantangan gereja Katolik masa kini. Sekularisasi dan krisis iman. Banyak umat, khususnya generasi muda, mulai menjauh dari hidup religius. Gereja menghadapi tantangan dan membina iman yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya, relativisme, yaitu nilai-nilai moral yang dulunya kokoh mulai digantikan oleh pandangan yang menganggap semua kebenaran itu relatif. Pandangan ini melemahkan komitmen terhadap ajaran gereja tentang keluarga, hidup suci, dan martabat manusia. Baik, yang selanjutnya kemajuan teknologi dan media sosial, yaitu media bisa menjadi alat evangelisasi, tetapi juga sarana penyebaran hoaks dan pornografi. Umat mudah terpapar informasi yang membingungkan dan tidak sejalan dengan ajaran iman. Kerusakan alam, pemanasan global, dan ketimpangan ekologi menjadi keprihatinan universal. Yang selanjutnya, krisis lingkungan hidup, yaitu gereja dipanggil untuk merawat rumah bersama sesuai dengan seruan Paus Fransiskus dalam Laudato Si'. Yang terakhir adalah isu sosial ekonomi dan keadilan. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin mencolok. Gereja ditantang untuk lebih terlibat dalam pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas. Nah, poin yang kedua yaitu harapan bagi gereja Katolik masa kini. Yang pertama, kebangkitan generasi muda Katolik atau OMK. Tumbuhnya komunitas kategorial seperti OMK, komunitas karismatik, dan gerakan awam menjadi tanda harapan. Pelibatan generasi muda dalam pelayanan gereja menjadi investasi masa depan, gereja yang sinodal dan inklusif. Paus Fransiskus menekankan pentingnya gereja yang berjalan bersama, mendengarkan umat dan melibatkan semua orang dalam misi gereja. Gereja menjadi tempat yang menyambut, bukan menghakimi. Selanjutnya, pembaharuan dalam liturgi dan katekese. Liturgi yang hidup, inkulturatif, dan membangun iman menjadi sarana utama pertumbuhan rohani umat. Katekese kreatif dengan media digital membantu menjangkau umat secara lebih luas. Yang keempat, komitmen terhadap keadilan dan perdamaian. Gereja semakin terlibat dalam dialog antar agama, advokasi HAM, dan solidaritas terhadap korban ketidakadilan. Peran Caritas, LSM Katolik, dan kehadiran di daerah konflik menjadi cermin wajah Kristus yang berbelas kasih. Nah, yang terakhir yaitu kesaksian hidup orang kudus dan awam. Teladan hidup para santo-santa serta umat Katolik awam yang hidup kudus dalam dunia kerja, politik, dan keluarga menjadi inspirasi yang konkret. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah gereja Katolik tidak terbebas dari tantangan, namun penuh harapan. Sebagai tubuh Kristus yang hidup, gereja terus diperbaharui oleh Roh Kudus melalui umat yang setia, pemimpin yang baik, bijak, dan pelayanan yang menyentuh hidup nyata. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.